Salam buat kita semua. Puji Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Pendeta Timotius dan juga Pak Winta. Kalau bisa melayani, ini kali yang ketiga buat saya boleh melayani di tempat ini. Kali yang pertama ketika masih di Binjai, kali yang kedua sudah di sini, dan kali yang ketiga di tahun ini. Setelah kita melewati masa COVID yang sangat mengerikan itu. Yang melarang kita untuk berkumpul seperti ini. Yang melarang kita untuk bertatapan muka lebih lama. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan luar biasa membawa kita kepada suasana baru, pengharapan baru. Agar di tahun ini tentu ada hal-hal yang baru yang kita dapatkan. Bahkan yang akan kita berikan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membawa kita satu perenungan kebenaran firman Tuhan. Mungkin sudah akrab di telinga kita. Tapi saya rindu kali ini kita dengan diam teduh di hadapan Tuhan untuk memahami sesungguhnya bagaimana memberi persembahan, bagaimana memberi persepuluhan kepada Tuhan. Karena apa? Untuk apa? Tentu layak menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Ada dua bagian firman Tuhan yang saya rindu menjadi perenungan kita. Yang pertama dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Supaya memudahkan kita, ada di depan ini, ada di slide. Tentu bukan menganjurkan jemaat sekalian untuk malas membuka Alkitab, tapi terus melihat handphonenya. Tidak demikian, hanya untuk mempermudah. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Mari Bapak Ibu 1, 2 dan 3 dari camkanlah. 1, 2, 3. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, ayat ini bagian dari surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus yang enggan sekali membantu kehidupan jemaat Yerusalem. Sementara jemaat di Makedonia itu berlomba-lomba untuk memberi. Tapi orang-orang Korintus begitu susah untuk membantu orang-orang yang sudah kelaparan di Yerusalem. Karena apa? Karena orang-orang Korintus ini sibuk dengan karunia-karunianya. Karunia lidah, karunia ini, karunia itu. Sehingga ketika ada yang membutuhkan bantuan, mereka sulit sekali. Itu intro dulu. Kemudian yang kedua, Maliaki 3 ayat 10. Mari Bapak Ibu 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Lagi-lagi apa sebenarnya konteksnya. Sehingga firman Allah melalui Maliaki menegur. Mengingatkan bangsa Israel. Mereka memiliki tapi tidak mau membangun rumah Tuhan. Tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, uji coba aku deh. Kalau kamu kasih untuk Tuhan, kalau kamu membantu, kalau kamu memperhatikan pekerjaan Tuhan, pasti aku berkati kamu. Begitu kira-kira. Kita lanjutkan jemaat Tuhan. Kembali kepada memberi persembahan dan persepuluhan. Berbicara tentang ini, tema ini Bapak Ibu, biasanya tema yang sensitif. Maka biasanya gembala jarang mendoakan. Nanti takut dibilang, gembala itu mata duitan, maunya memberi persembahan terus. Lagi-lagi persembahan, lagi-lagi persepuluhan. Kan itu hanya dalam perjanjian lama, kan sering seperti itu ya. Kalau kita baca memang dalam perjanjian baru tidak ada secara belak-belakan diungkapkan berilah persepuluhan seperti Maliaki tadi bukan? Tentu bagi orang yang susah memberi bisa saja mengatakan demikian. Itu kan masa perjanjian baru, perjanjian lama. Kita sekarang sudah masa perjanjian baru, sudah masa anugerah. Kenapa harus turut perjanjian lama kan gitu ya? Sehingga sering menjadi perdebatan seperti saya katakan tadi.
susah untuk memberi kepada Tuhan. Susah untuk memberi persembahan, terlebih untuk memberi sesuatu yang terbaik dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Tentulah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika memang membicarakan, memberi, menyampaikan, mengantar persembahan ke rumah Tuhan, sesuatu yang sangat sulit dikerjakan karena sifat dasar kita. Terima berkat sajalah. Ingin lebih banyak menerima daripada memberi. Oleh karena itu muncullah sikap-sikap yang resisten, yang sikap-sikap yang melawan terhadap khotbah-khotbah, terhadap anjuran-anjuran untuk membangun, untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. Tentu mungkin Bapak Ibu berkata, kok firman Tuhan memaksa? Namun coba kita perhatikan, kalau kita baca perjanjian lama, sesungguhnya perjanjian lama juga menganjurkan bahwa kalau menghadap hadirat Tuhan itu jangan tangan kosong, jangan tangan hampa, melainkan bawa apa yang kau miliki, kambing domba, burung merpati, bahkan juga uang. Artinya apa yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita kembali kepada perjanjian lama yang notabene tadi mengatakan itu perjanjian lama, sementara perjanjian lama sesungguhnya penuh dengan nasihat-nasihat. Kalau kamu menghadap hadirat Tuhan, jangan dengan tangan hampa, jangan dengan tangan kosong. Bawalah ucapan syukurmu berupa domba jika ada padamu, berupa burung merpati jika ada padamu, bahkan juga uang. Tidak mungkin bangsa Israel tidak memiliki dari beberapa bagian yang saya katakan ini, bukan? Biasanya orang yang paling miskin itu punya burung merpati. Itulah yang dibawa kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau firman Tuhan mengajari kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan, membawa persepuluhan kepada Tuhan, jangan juga bahwa ketika kita sudah rajin memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, kita hidup seenaknya. Itulah yang ditegur oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat. Mereka sebagai orang munafik, mereka mengatakan diri sebagai orang-orang suci yang sudah memberi persembahan persepuluhan kepada Tuhan, tapi menginjak-injak hak orang-orang miskin. Jangan pula demikian. Artinya jangan kita rajin beri persepuluhan, maka seenaknya kita mengatur pekerjaan Tuhan. Dengan gampang kita menyalahkan, dengan gampang kita menyudutkan hamba-hamba Tuhan. Tidak itu maksudnya. Ya kan? Ada orang-orang yang sudah memberi persembahan kepada Tuhan, karena kemauannya tidak dituruti mulai ribut. Mulai atur pelayanan, mulai atur ini dan itu. Kemudian kalau tidak didengar mulai cabut dari gereja. Bukan itu maksudnya. Yesus menegaskan bahwa tetapi yang terpenting, kalaupun kamu sudah memberi persepuluhan, keadilan dan belas kasihan, kesetiaan itu harus dikerjakan. Jangan mentang-mentang sudah memberi uang ke gereja, seenaknya hidup dalam dosa. Seenaknya melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Bukan itu. Bukan itu maksud Tuhan. Lagi ditegur dalam Injil Lukas. Yesus berkata begini. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Sebab kamu membayar, tadi saya katakan, membayar persepuluhan dari selasi. Dari yang paling kecil. Ingu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang melainkan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Bapak Ibu. Jadi kembali kepada saya kata yang awal tadi, bahwa meskipun persepuluhan itu di perjanjian lama sebagai alasan, seharusnya hal yang lebih dalam daripada itu, belas kasihan, lebih dalam daripada itu, memberi persepuluhan juga sesuatu yang penting. Lagi-lagi Bapak Ibu kalau kita renungkan, persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan. Sebenarnya memberi persembahan kepada Tuhan adalah wujud lain dalam menyembah Tuhan. Bapak Ibu, camkan kalimat itu,
persembahan. Persembahan itu tentu kita yakini berupa uang. Oleh karena itu ketika memberi kepada Tuhan, memberi persembahan kepada Tuhan adalah sebagai bentuk sesembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu paham? Kalau menyembah Tuhan, apakah beri yang terburuk? Yang terbaiklah. Anehnya, saya pikir di tempat ini tidak ada ya. Tapi di sana sini banyak juga. Kasih persembahan udah 2.000, dia kucek-kucek seperti ini supaya nggak ketahuan dimasukkan. Waduh. Lagi apa? Persembahan. Siapa yang disembah Bapak Ibu? Halo, siapa yang disembah? Kau kasihlah Tuhan uangmu yang jelek itu, bukan? Kami punya dosen sama-sama dengan Timotius di Bandung. Ibu ini cerita bahwa mamanya dulu waktu dia masih kecil, hari Sabtu dia sudah siapkan persembahan. Kalau bentuknya tidak bagus, dia setrika dulu, Pak Winta. Disetrika supaya rapi bawa ke gereja. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa persembahan kita sesungguhnya bentuk lain dari wujud penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan kita begitu kusuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, sepertinya hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Tapi persembahan kita kucek-kucek dimasukkan ke dalam kantong. Saya pikir kita perlu bertobat dalam hal ini. Untuk memahami bahwa sesungguhnya persembahan itu saya katakan bentuk atau wujud lain dari penyembahan kita ketika kita sedang memuji Dia lewat puji-pujian kita. Ini yang penting supaya kelihatan bahwa memang kita menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya katakan tadi Bapak Ibu, Yesus mengecam orang Farisi. Kalau engkau menaati hukum Taurat, kalau engkau menaati peraturan-peraturan yang kau dapatkan dalam perjanjian lama, harus dilakukan, tapi yang lain jangan diabaikan. Sepersepeluhan kau kerjakan, tapi hidupmu berantakan. Hidupmu penuh tipu daya. Ya, astuti, asal sini sana sini tipu. Ya, atau pura-pura baik dalam hidupnya. Jangan demikian, ya kan? Tapi dilakukan dengan kasih dan ketaatan kepada Allah dan perintahnya. Ini yang penting Bapak Ibu. Sekarang kita mau coba merenungkan bersama-sama. Mencoba memahami bersama-sama. Apakah persepuluhan itu sebagai ketaatan kita atau hal yang lain. Taat kepada firman Tuhan. Dengan motivasi yang mengasihi Tuhan. Dan sebenarnya persembahan itu juga seperti selain yang seperti saya katakan tadi adalah bentuk keintiman kita kepada Tuhan, bentuk kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kalau kita merenungkan lebih jauh, Alkitab itu penuh dengan memberikan kisah-kisah orang yang memberi persembahan kepada Tuhan. Abraham, persembahan persepuluhan maksud saya. Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, Abraham itu memberi persembahan kepada Tuhan bukan karena hukum Taurat. Karena belum ada jawaban itu. Tapi oleh karena apa? Oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, oleh karena rasa syukur. Lagi-lagi Bapak Ibu, rasa syukur kepada Tuhan. Oleh karena dia sudah menang berperang. Kan ini ya, berperang dia menang, kemudian dia sampaikan kepada Tuhan. Saya pikir kita pun harusnya demikian. Dan seringkali saya mendengar bahwa kita menyadari hidup kita ini karena anugerah Tuhan. Iya dan amin. Saya pikir 12 kali, berapa kali? Iya dan amin. Tapi bagaimana wujud dari anugerah yang diterima itu kan gitu. Jadi Abraham itu Bapak Ibu memberi persepuluhan bukan karena ketaatan kepada hukum. Tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Karena hukum itu, maksud saya karena kasih itu lebih tinggi daripada hukum. Jadi kalau saudara-saudara mengasihi Tuhan, mari beri persembahan persepuluhan kepada Tuhan ketika engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan karena dipaksa ataupun karena disuruh, memberi lagi-lagi karena ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, Maria. Bapak Ibu tentu ingat kisah ini. Yesus menerima pelayanan yang begitu mulia dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dan kita sedang masuk
persiapan masuk minggu-minggu Paskah, minggu-minggu Jumat Agung. Apa yang dilakukan Maria pada waktu itu? Maria mencuci kaki Yesus dengan minyak yang harum, yang sangat mahal harganya. Alkitab melaporkan bahwa harga minyak itu seharga 1 tahun kerja. Kita tidak tahu apa pekerjaan Maria, Alkitab tidak menjelaskan. Tapi minyak narwastu itu dicurahkan dan baunya sangat semerbak di ruangan itu. Walaupun waktu itu ada yang protes, namanya Yudas. Tapi dengan protes-protes yang akal bulus, supaya dia bisa mengambil bagian dari hasil penjualan itu. Namun lanjutnya apa yang saya mau katakan dari bagian ini Bapak Ibu, bahwa Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi yang begitu mahal. Tidak ada ayat firman Tuhan yang menyuruh dia. Tapi karena dia begitu mencintai gurunya, karena begitu mengasihi gurunya, maka dia tidak segan-segan memberikan pelayanan. Kalau mau kita lanjutkan pemikiran itu. Pelayanan apa? Membasuh kakinya dengan minyak wangi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Halo, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Katakan iya. Jika iya, puji Tuhan. Namun persoalannya, lagi-lagi saya katakan, sejauh mana kedalaman kasih Anda berhubung dengan uang Anda. Ini penting. Sejauh mana kasih kita berhubung dengan uang yang kita miliki. Sejauh mana dengan kasih kita berhubung dengan harta yang kita miliki. Adakah kita pakai sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan atau untuk menyenangkan diri sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Firman Tuhan melaporkan bahwa apa yang dilakukan Maria itu menjadi peringatan. Bahwa betapa kasihnya kepada Tuhan sebagai sesuatu teladan yang seharusnya dimiliki, dilakukan oleh orang-orang percaya hari ini. Yang kedua, Kejadian 28 ayat 22 berkata begini. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan. Berapa Bapak Ibu? 1/10. Itu siapa? Yakub. Perjanjian lama. Dia lakukan itu juga bukan karena ada ayat firman Tuhan, bukan karena ada hukum Taurat yang mengajari dia atau yang menetapkan kepada dia berilah persepuluhan, tidak. Oleh karena dia perjumpaan pribadi dengan Tuhan membawa dia kepada satu sikap bahwa saya harus memberi 1/10 kepada Tuhan dari apa yang saya dapatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang penting sebenarnya untuk kita pahami ketika saya mengajak kita untuk merenungkan persepuluhan, bukan prinsip bisnis rohani. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Bukan prinsip bisnis rohani seakan-akan ketika kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan membalas berlipat ganda. Kayak mancing gitu. Ini perlu kita hilangkan dari pemahaman kita. Bahwa ketika kita membawa persepuluhan kepada Tuhan, kasih 10 juta, maka datang 100 juta. Kasih 100 juta, maka datang 1 miliar dan selanjutnya. Jangan. Kasih 5 juta supaya dapat 50 juta, tidak. Melainkan satu persepuluhan seharusnya adalah sebagai rasa syukur Bapak Ibu. Jangan buat bisnis rohani di gereja. Bisnis yang mengatakan, mari bawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu lipat ganda. Iya dan amin. Tapi persoalannya berkat yang kita temukan belum tentu uang demikian. Tapi ada harta rohani yang begitu melimpah dalam hidup kita. Yang mampu memberkati kita dan orang lain. Relasi kita dengan Tuhan bukan transaksional Bapak Ibu. Bukan transaksional. Ya, ataupun relasi dagang. Tapi cinta kepada cinta sebagai anak Tuhan yang telah memperoleh kasih karunia. Saya katakan lagi-lagi, pujian kita sering membawa kita kepada satu keyakinan. Hidupku karena anugerah Tuhan. Hidupku karena kebaikan Tuhan. Hidupku karena semata-mata apa yang Tuhan beri buatku, maka aku ada sebagaimana kau ada. Oleh karena itu konsep rohani yang benar adalah memberi kepada Tuhan karena berkat yang Tuhan terima. Bapak Ibu,
Saya mau katakan berkat apa yang saudara dan saya terima? Berkat keselamatan. Berkat keyakinan bahwa kalau kita mati hari ini, bukan minta mati ya. Kalau mati hari ini yakin masuk surga. Coba saya tanya, maaf. Bapak Ibu apakah yakin masuk surga? Coba angkat tangan. Wow, puji Tuhan. Mantap Pak Gembala. Keyakinan keselamatan boleh terpuji. Tapi bagaimana dengan persembahan kepada Tuhan? Kiranya juga terpuji. Jadi karena keselamatan, karena keyakinan yang Tuhan berikan melalui anaknya Yesus Kristus, saudara dan saya masuk surga, tidak ada harta yang lebih tinggi daripada itu. Tidak ada. Temukan di keyakinan lain juga tidak ada. Bukan sosok rohani. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kalau kita percaya maka surga menjadi milik saya dan saudara. Persoalan kehidupan selanjutnya bisa dibicarakan. Tapi yang pasti bahwa masuk surga menjadi milik setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi persepuluhan bukan prinsip bisnis Bapak Ibu ya. Sehingga Maleakhi 3:10 tadi katakan sebagai rasa kasih kita kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Mazmur berkata begini. Dia adalah pemilik apa yang kita miliki. Mazmur 24, punya mula bumi, punya mula alam ini. Termasuk diri saudara punya Tuhan. Termasuk diri saya punya Tuhan. Apa yang saya miliki, milik Tuhan. Maka seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Termasuk hidup saudara. Jangan bilang hidup saudara itu milik Anda. Oleh karena itu hidup saudara perlu dirawat, perlu dijaga untuk menjadi kemuliaannya. Kalau tidak Tuhan marah Bapak Ibu. Sama dengan saya kasih ilustrasi. Pointer ini milik saya. Saya kasih pinjam Pak Timotius, kemudian dirusakkannya. Apakah saya tidak akan marah? Bapak Ibu apakah saya tidak akan marah? Marah. Karena saya pemiliknya bukan dia. Allah juga demikian. Ketika saudara tidak memanfaatkan di hidup Anda untuk menjadi hormat kemuliaan bagi namanya, maka Tuhan marah terhadap saudara. Karena Tuhanlah pemilik hidup Anda. Apa saja yang Anda miliki. Mobil Anda, rumah Anda, milik Tuhan. Sehingga pada suatu waktu Tuhan ambil, tidak ada yang bisa menahan. Oleh karena itu Bapak Ibu mari kita lihat bahwa hidup ini benar anugerah Tuhan dan kita manfaatkan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu memberi persepuluhan ketaatan Bapak Ibu ya. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tentang persepuluhan saya yakini bahwa kita sepakat dengan hal itu sebagai satu ketaatan kepada Tuhan. Berikutnya mari kita lihat prinsip-prinsip dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, menabur secara proporsional. Ini yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini yang menjadi persoalan seringkali dalam memberi kepada Tuhan. Lagi-lagi saya singgung tadi, jangan menjadi bisnis rohani yang transaksional. Meskipun firman Tuhan katakan demikian. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Artinya apa? Proporsional. Kalau pendapatan saya hanya 2 juta satu bulan, maka pemberian saya tentu sepadan dengan dengan pendapatan itu. Karena kisah ini dijelaskan oleh Alkitab, ada seorang janda yang memberi 2 peser. 2 peser sangat kecil. Pada waktu itu dia memberi. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya mencela. Tapi Yesus katakan, oh jangan kamu cela. Kira-kira demikian pakai bahasa saya sendiri. Dia memberi yang terbaik kepada Tuhan. Karena dia memberi dari kekurangannya Bapak Ibu. Artinya dia memberi sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu jangan kita segan memberi kepada Tuhan. Kalau memang segitu yang Tuhan kasih buat kita. Kita tidak pernah dipaksa. Saya katakan lagi. Jangan mentang-mentang khotbah persepuluhan kita dipaksa. Tidak. Memberi sesuai dengan kemampuan kita memberi. Ya. Sehingga perlu kita sadari bahwa sesungguhnya pemberian itu memang sesuai dengan income yang dia dapatkan. Ya. Kemudian yang kedua,
menabur dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan, artinya rela. Ketika saya coba renungkan bagian firman Tuhan ini, apa seharusnya yang membuat kita sampai kepada satu sikap yang benar dalam memberi persembahan kepada Tuhan dengan rela hati? Ya kan? Dengan rela hati. Tentu kalau banyak uangnya atau uang dari hasil tidak benar, tentu kasih 1 juta ini mudah saja. Tapi bagaimana dengan yang serba pas-pasan begitu kira-kira? Dengan rela hati artinya harus disadari bahwa adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan berkata demikian dalam Kisah Para Rasul. Berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu, konsep pemikiran seperti ini hanya mampu dimiliki, dikerjakan, dipraktekkan oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Tadi saya katakan, saya tunjuk tangan, semua kita mengangkat tangan bahwa yakin masuk surga kalau mati. Artinya sudah lahir baru. Amin, puji Tuhan. Memberi adalah lebih baik daripada menerima, satu konsep pemikiran yang hanya mungkin dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Ingat itu siapa yang di firman Tuhan itu, siapa yang pendek badannya itu? Zakeus. Tentu sebelum bertobat dalam pikirannya untung, uang. Kita aminkan itu. Tapi setelah bertobat apa yang terjadi? Dia katakan apa yang kudapatkan akan kukembalikan kepada orang miskin. Artinya berubah konsep berpikir setelah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, Martin Luther berkata begini, orang yang bertobat itu hatinya terbuka, dompetnya juga terbuka. Tapi hari ini ada orang yang begitu semangat untuk bekerja bagi Tuhan. Saya mau pergi kemana, tapi ketika dituntut untuk uangnya, nanti dululah. Punya cerita bahwa orang yang demikian adalah ketika bertobat, katanya dompetnya nggak ikut dibaptis. Dompetnya ditinggalkan kemudian dibaptis selam dia. Jadi dompetnya belum ikut bertobat Bapak Ibu. Sementara Martin Luther katakan hatinya terbuka, dompetnya juga terbuka Bapak Ibu. Jadi memahami kebaikan Tuhan, jangan segan-segan membantu pekerjaan Tuhan. Tapi ingat, proporsional. Jangan ngutang pula Bapak Ibu untuk bantu pekerjaan Tuhan, bahaya. Karena Pak Winta atau Pak Sinaga sudah sampaikan firman Tuhan, besok-besok pinjam dulu antar ke gereja. Wah bahaya kita. Tidak demikian. Proporsional. Sebagaimana yang kita dapatkan. Amin. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Menabur dengan iman. Kita baca sekali lagi. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Bapak Ibu, yang ketiga prinsip memberi, menabur dengan iman. Saya ketika baca ini, ketika saya belajari, saya gemetar. Rasul Paulus bilang begini kepada orang-orang Korintus yang berberat hati untuk membantu orang-orang percaya yang sedang menderita di Yerusalem. Apa yang dikatakan menabur, menyediakan penabur. Maksud saya memberi dengan menabur. Kenapa Rasul Paulus kasih menabur? Memberi, istilah memberi itu menabur. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, bagi kita semua. Ada apa? Ada roti yang sediakan Tuhan buat kita. Tapi sesungguhnya ada benih yang harus ditabur. Artinya apa Bapak Ibu? Ada berkat yang harus kita terima untuk kita nikmati. Tapi ada berkat yang harus kita bagikan. Pakai kata menabur. Menabur benih Bapak Ibu. Berarti benih itu akan tumbuh. Kalau kita makan mangga, dikupas, dimakan dagingnya, sesudah itu bijinya diapakan Bapak Ibu? Ditanam atau dibuang. Jangan dimakan, bisa mati. Berarti berkat yang kita terima, Tuhan kasih untuk kita nikmati, tapi juga Tuhan kasih untuk ditaburkan dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita jangan mati. Supaya kita jangan mengalami celaka dengan berkat-berkat yang seharusnya kita bagikan tapi kita makan. Bahaya sekali. Ini yang menggetarkan saya, maksud saya.
untuk saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Tuhan kasih benih bagi penabur dan roti untuk dimakan dan juga benih untuk dituai, ditaburkan supaya berlipat ganda, supaya pekerjaan Tuhan bertambah maju, supaya hamba Tuhan tidak menderita, supaya hamba Tuhan tidak susah, tidak pinjam sana sini oleh karena tidak bisa dihidupi oleh jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya rindu melalui perenungan firman Tuhan yang begitu singkat ini mengevaluasi kehidupan rohani kita. Yang seringkali berkata kepada Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi ketika bantu pekerjaan Tuhan, telinga Anda tertutup. Telinga Anda tidak peka untuk mendengar kalimat itu. Oleh karena itu mari hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, evaluasilah kasihmu kepada Tuhan. Apakah kasih itu sudah diimbangi dengan menyembah Tuhan melalui uang saudara yang Anda miliki secara proporsional tentunya. Mari Bapak Ibu, kiranya firman Allah mengingatkan kita sekalian untuk maju dalam praktek kebenaran firman Tuhan. Karena sesungguhnya itulah isi hati Tuhan, supaya kita memberi persembahan, persepuluhan dan memberi persembahan kepada Tuhan sebagai wujud kasih yang begitu agung yang sudah saudara nikmati dan yang sudah saya alami. Amin. Mari kita